Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman serta Islam, serta sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, saya Aisyah Purwati dengan NIM 2213623. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah beserta struktur, karakteristik, serta contoh-contohnya dalam ayat Al-Quran untuk memenuhi syarat ujian komprehensif. Materi ini merupakan bagian penting dalam kajian ilmu nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari kaidah tata bahasa Arab. Pemahaman terhadap struktur kalimat dalam bahasa Arab sangat krusial, khususnya dalam memahami Al-Quran. Sebab perbedaan struktur kalimat tidak hanya mempengaruhi bentuk gramatikal, tetapi juga membawa implikasi makna dan retorika yang berbeda. Dan pengertian jumlah dalam bahasa Arab, yaitu istilah jumlah berarti kalimat, yaitu susunan dua kata atau lebih yang memberikan makna sempurna. Dalam ilmu nahwu, jumlah dibagi menjadi dua bentuk utama berdasarkan kata pertama yang mengawali kalimat tersebut, yaitu jumlah ismiyah. Yang pertama jumlah ismiyah dan yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Yang pertama yaitu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Untuk pola jumlah ismiyah, isim yang digunakan bisa dari jenis apapun. Artinya bisa saja mubtada itu dari isim alam, isim isyarah, isim domir, dan lainnya. Adapun struktur dasar jumlah ismiyah, yaitu jumlah ismiyah tersusun atas dua unsur utama. Yang pertama yaitu mubtada atau subjek atau pokok pembicaraan, dan yang kedua adalah khobar atau predikat atau informasi yang menjelaskan tentang mubtada. Pola dasarnya yaitu mubtada plus khobar. Secara i'rab, mubtada dan khobar umumnya berstatus marfu atau berharokat dhammah. Untuk kaidah penyusunan jumlah ismiyah yaitu sebagai berikut. Mubtada dan khobar dalam keadaan rofa. Untuk jumlah mufrad, keadaan ketika rofa adalah dhammah. Contohnya at-thalibu muslimun. Untuk jumlah mutsanna, keadaan ketika rofa adalah alif. Contohnya at-talibani muslimani. Untuk jamak mudzakkar salim, keadaan ketika rofa adalah waw. Contohnya at-talibuna muslimuna. Untuk jamak muannats salim, keadaan ketika rofa adalah dhammah. Contohnya at-talibatu muslimatun. Untuk jamak taksir, keadaan ketika rofa adalah dhammah. Contohnya at-tullabu muslimuna. Untuk asmaul khamsah, keadaan ketika rofa adalah waw. Contohnya abuka muslimun.
Mubtada dalam bentuk ma'rifah atau kata khusus. Isim yang termasuk ma'rifah yaitu isim dhamir, isim alam, isim isyarah, isim yang diawali dengan alif lam, isim mausul, dan isim idhofah. Sedangkan khobar hukum asalnya adalah nakirah atau kata umum. Contohnya, hadza kitabun. Hadza itu isim isyarah sebagai, dan kitabun ma'rifat dan sebagai nakirah. Mubtada dan khobar harus sejenis dan sama bilangannya. Contoh untuk mudzakkar, at-talibu muslimun, at-talibani muslimani, at-talibuna muslimuna, at-tullabu muslimun. Dan contoh untuk muannats yaitu at-talibatu muslimatun, at-talibatani muslimatani, at-talibatu muslimatun. Contoh jumlah ismiyah dalam Al-Quran dan contoh dalam ayat Allahu nurus samawati wal ardi, yang artinya Allah itu pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Quran Surat An-Nur ayat 35. Penjelasan i'rab dalam kata bahasa Arab yaitu komponen utama jumlah ismiyah adalah mubtada atau subjek dan khabar atau predikat. Allahu lafdzul jalalah mubtadaun marfu'un wa alamatun raf'ihi dhammatun zahiratun. Allahu kedudukannya mubtada atau subjek. Hukumnya yaitu marfu', harokat akhirnya dhammah. Tanda yang i'rabnya yaitu dhammah zahirah di akhirnya karena merupakan isim mufrad. Nurun khabarun marfu'un wa alamatun raf'ihi dhammatun zahiratun wa huwa mudhafun. Nurun kedudukannya yaitu khabar atau predikat. Hukumnya marfu', harokat akhirnya dhammah. Tanda yang i'rabnya yaitu dhammah zahirah. Keterangan tambahannya, dia juga berstatus sebagai mudhaf atau kata yang disandarkan. As-samawati mudhafun ilaihi majrurun wa alamatun jarrihi kasratun zahiratun wa huwa jam'u muannats salim. As-samawati kedudukannya mudhaf ilaih, hukumnya majrur karena didahului oleh mudhaf. Tanda yang i'rabnya yaitu kasrah. Wa kedudukannya yaitu huruf ataf atau kata sambung yang artinya dan. Al-ardi ma'tufun 'ala samawat majrurun wa 'alamatin jarrihi kasratun zahiratun 'ala akhirih. Al-ardi kedudukannya yaitu ma'tuf atau kata yang disambungkan kepada kata as-samawati, hukumnya majrur mengikuti kata sebelumnya. Ringkasan struktur mubtada, lafzul jalalah Allah itu yaitu khabar, kata nurun yang memberikan informasi atau berita tentang mubtada yaitu khabar. Adapun jenis khabarnya yaitu khabar mufrad berupa satu kata bukan kalimat lagi. Selanjutnya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Struktur dasar jumlah fi'liyah itu terdiri dari yang pertama fi'il yaitu atau kata kerja, dan yang kedua adalah fa'il atau pelaku. Yang ketiga maf'ulun bih atau objek jika ada. Pola dasarnya yaitu fi'il plus fa'il plus maf'ulun bih. Dan karakteristik makna jumlah fi'liyah secara makna itu jumlah fi'liyah biasanya menunjukkan yang pertama peristiwa, aktivitas, dinamika, kejadian yang berlangsung. Karena itu jumlah fi'liyah sering digunakan dalam Al-Quran untuk menggambarkan tindakan Allah, kisah para nabi, serta peristiwa-peristiwa tertentu. Dalam jumlah fi'liyah yang pertama fi'il selalu didahulukan, lalu fi'il selalu dalam keadaan mufrad, lalu ketika fa'il jama' maka fi'il tetap mufrad, hanya dibedakan muzakkar atau muannasnya saja.
Contohnya yusafirut talamidu, yusafirut tilmidani, yusafirut tilmidu, tusafirut tilmidatun, tusafirut tilmidatani, tusafirut tilmidatun. Dalam jumlah fi'liyah, tidak semua fi'il membutuhkan maf'ulun bih, seperti pada kata safara, dhahaba, masya, jalasa, poro, qoma, jaro, dan sabaha. Dan fi'il-fi'il tersebut disebut fi'il lazim. Adapun fi'il yang membutuhkan maf'ul bih, seperti pada kata syaroba, akala, qara'a, nasara, nadhara, dharaba, khalaqa, dan akhadha, semua fi'il tersebut disebut fi'ilun muta'addi. Contoh jumlah fi'liyah dalam Al-Quran yaitu dalam surat Al-Alaq ayat 2. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqa itu fi'lun madin mabniun 'alal fathi wa dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa ya'udu ila Allah ta'ala. Al-insana maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatun nasbihi fathatun adh-dhahiratun. Min yaitu harfun jar. Alaq yaitu ismun majrurun bimin wa alamatun jarrihi kasratun dhahiratun. Strukturnya yaitu khalaqa sebagai fi'il madhi, huwa yaitu sebagai fa'il yang tersembunyi yaitu Allah, al-insana itu maf'ulun bih. Kalimat ini menunjukkan tindakan penciptaan, adapun perbedaan jumlah ismiyah dan fi'aliyah, perbedaan utama keduanya yaitu terletak pada awalan kalimat. Jumlah ismiyah diawali dengan isim, jumlah fi'aliyah diawali dengan fi'al. Lalu strukturnya, jumlah ismiyah itu mubtada dan plus khabar, adapun jumlah fi'aliyah itu fi'il plus fa'il. Dari segi makna, jumlah ismiyah itu menunjukkan ketetapan dan kestabilan. Adapun jumlah fi'aliyah menunjukkan peristiwa dan dinamika. Kesimpulan dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah ismiyah dan jumlah fi'aliyah merupakan dua bentuk utama kalimat dalam bahasa Arab yang dibedakan berdasarkan unsur pembukanya serta struktur gramatikalnya. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khabar serta cenderung menunjukkan makna ketetapan dan keberlangsungan. Sementara itu, jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il serta menunjukkan makna peristiwa dan dinamika. Dalam Al-Quran, kedua bentuk ini digunakan secara sangat sistematis dan penuh makna, sehingga pemahaman terhadap kedua jumlah tersebut menjadi kunci penting dalam memahami teks Al-Quran secara lebih mendalam dan komprehensif. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita terhadap struktur bahasa Arab, khususnya dalam kajian Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.